Kaifahalukum semuanya, semoga kita tetap bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan semoga puasa kita akan penuh untuk hari ini dan semoga setiap amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kembali lagi. Hari ini kita akan belajar pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Oke, kembali lagi ke pelajaran PAI. Kita mau belajar apa hari ini? Ya, seperti yang sudah ada di program pekanan, kita hari ini akan belajar tentang sholat tarawih. Nah, kita sudah puasa yang hampir setengahnya ya kita di bulan Ramadan ini. Dan anak-anak sekalian tahu nggak sih apa sih sholat tarawih itu? Kita sudah sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan ini, tapi tahu nggak sih sholat tarawih itu apa? Oke, kita akan belajar tentang sholat tarawih. Sholat tarawih itu adalah sholat sunnah, jadi hukumnya sunnah, yang dilaksanakan di malam-malam bulan Ramadan. Kenapa di malam-malam bulan Ramadan? Karena malam bulan Ramadan itu bukan satu hari, tapi ada 30 hari. Jadi setiap malam di bulan Ramadan, kita disunahkan untuk melaksanakan sholat tarawih. Jadi bukan satu kali aja, atau 2 hari, atau tiga hari, tapi selama bulan Ramadan. Gitu. Terus sholat tarawih ini juga dilaksanakannya lebih utama secara berjamaah setelah sholat isya. Ya, lebih baik berjamaah, bukan bersendirian. Tapi boleh sendirian, tapi lebih baik berjamaah dan dilaksanakannya setelah sholat isya. Ya, jadi kalau belum sholat isya, ya belum dikatakan sholat tarawih. Jadi kita harus sholat isya terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan sholat tarawih. Gitu. Itu namanya sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini sebenarnya adalah kita biasanya menyebutnya qiyamul lail atau biasa disebut juga dengan sholat tahajud. Nah, karena di bulan Ramadan ada juga yang menyebutnya sholat tarawih itu dengan qiyam Ramadan atau qiyam lail yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Nah, di Indonesia atau di negeri kita atau biasa orang memanggilnya itu dengan sholat tarawih. Ya, sholat tarawih. Kalau kita umumnya memanggilnya sholat tarawih. Tapi pada dasarnya ini adalah qiyamul lail atau sholat malam yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Terus tarawih atau tarwih itu artinya adalah, secara bahasa artinya adalah waktu sesaat untuk istirahat. Maksudnya ketika sholat tarawih, sholatnya itu seperti kita istirahat, yaitu pelan, santai, tidak terburu-buru. Jadi kalau misalnya ada yang sholat tarawih tapi cepat-cepat, maka itu bukan sholat tarawih. Ya, sholat tarawih itu santai, tidak terburu-buru, 7 menit sudah selesai pada rakatnya 23 rakaat. Ya, tidak ada sholat tarawih yang seperti itu. Jadi kalau ada sholat tarawih yang selesai dalam waktu 7 menit, itu bukan sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu harus yang santai, yang pelan. Seperti sholat pada umumnya, tidak terburu-buru. Begitu. Terus, di sini ada dalil atau dalil perintah tentang sholat tarawih. Jadi, sebagaimana tadi Bu Faru sudah bilang bahwa sholat tarawih itu sama dengan qiyamul lail. Nah, dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk qiyamul lail dalam surat Al-Muzammil yang artinya dirikanlah sholat malam walau sedikit. Terus ada juga di surat Ad-Dariyat ayat 15 dan 18, ada di surat Al-Isra ayat 79, kita diperintahkan untuk sholat malam. Nah, di Ramadan ini kita disunahkan untuk sholat tarawih. Ada juga hadis yang mengatakan menyunahkan tentang sholat tarawih. Sebenarnya ada banyak dalil-dalil atau hadis tentang sholat tarawih. Nah, di sini Bu Faria akan memberikan satu hadis yang singkat sebenarnya, yang artinya barang siapa yang terjaga atau melakukan qiyam, melakukan sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala Allah dari Allah,
maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, hadis ini kita jadikan dalil atau dasar untuk melaksanakan sholat tarawih. Jadi insya Allah kalau kita sholat tarawih dan benar-benar karena ingin mendapatkan ridho Allah, kita akan diberi ganjaran berupa pahala dan akan diampuni dosanya yang telah lalu gitu. Jadi kita harus semangat untuk melaksanakan sholat tarawih. Terus sekarang bagaimana pelaksanaan sholat tarawih? Gimana sih? Anak-anak sekalian sudah sholat tarawih hampir 17 kali 17 hari ya selama bulan Ramadan ini. Tentu sudah tahu bagaimana bagaimana cara pelaksanaan sholat tarawihnya. Tapi di sini Bu Faria akan tetap membahas sholat tarawihnya karena mungkin masih ada yang kalau di masjid sini berbeda dengan di masjid yang satunya. Nah, terus gimana sih sebenarnya sholatnya? Oke, kita bahas di sini. Sholat tarawih itu dilaksanakan berjamaah. Ya, seperti sudah bilangkan berjamaah. Lebih baik berjamaah, kemudian setelah sholat isya. Bukan setelah sholat maghrib, bukan setelah sholat asar. Jadi harus setelah sholat isya. Gitu ya. Jadi kalau ada sholat panjang di setelah sholat maghrib, itu bukan sholat tarawih namanya. Kemudian, untuk bacaan dalam sholat tarawih itu sama seperti sholat pada umumnya. Seperti kita baca doa iftitah, baca surat Al-Fatihah, terus surat-suratan, kemudian takbir, sujud, itu bacaannya sama seperti sholat biasa. Kemudian juga salamnya juga sama. Terus apa lagi? Nah, untuk jumlah rakaat dalam sholat tarawih. Biasanya, atau ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah biasanya sholat tarawih berjumlah 11 rakaat. Ya, 11 rakaat. 11 rakaat itu terdiri dari 4 rakaat salam, ya, kemudian 4 rakaat lagi, kemudian salam, dan 3 witir. Nah, gitu, jadi berjumlah 11 rakaat. Dan dalam sholat tarawih, setiap 4 rakaatnya hanya ada 1 duduk tasyahud, yaitu tasyahud akhir. Jadi bukan seperti kita sholat isya yang ada 2 kali sholat, mohon maaf, 2 kali tasyahud, tidak ya. Tapi dalam sholat tarawih atau sholat malam, hanya dalam 4 rakaatnya, jika kita pakai yang 4 rakaat, hanya ada 1 tasyahud, yaitu tasyahud akhir. Gitu. Itu kalau kita pakai yang 4 rakaat, kemudian 3. Kalau misalnya kita pakai 2 rakaat, ya berarti hanya 1 kali salam. Gitu. Terus selain 11 rakaat yang biasa Rasulullah SAW laksanakan, ada yang mengatakan juga, hadis yang mengatakan juga bahwa kita boleh melaksanakan sholat tarawih dengan jumlah 13, ada juga yang 23, atau ada juga yang 27. Tapi semuanya dilakukan dengan santai, tidak terburu-buru, tidak cepat-cepat, gitu. Terus, nah ini ada sunnah setelah kita melaksanakan sholat tarawih, yaitu membaca doa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah di sini adalah, nanti kita hafalkan ya pas kita pelajaran tahsin ya. Jadi setelah tahsin ini, waalaikumsalam, ada bu guru yang baru salam, jadi harus jawab salam. Di sini kita doanya adalah Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Kemudian yang terakhir ditambah dengan Rabbil Malaikati Warruh. Gitu. Nah, nanti ini kita bisa hafalkan di pelajaran doa dan hadis. Terus, ini ada catatan satu tentang sholat witir. Jadi sholat witir itu adalah sholat yang jumlah rakaatnya ganjil. Ganjil itu berarti bukan genap. Ganjil itu bisa berupa 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, dan seterusnya yang berjumlah ganjil. Ya, jumlahnya itu ganjil.
Nah, kalau kita biasanya kalau yang sholat 4-4-3 berarti witirnya itu 3. Gitu. Benar. Lanjut, kita ada kuis di sini. Ada kuis tentang sholat tarawih. Nah, sebelum mengerjakan soal ini, anak-anak silakan siapkan dulu kertas atau buku tulis, kemudian dan pensil, ya. Jangan lupa pensil. Kita akan mengerjakan soal pilihan ganda, cuma 5 soal kok, cuma 5 soal. Nah, nanti teknisnya silakan baca soal setelah ini, kemudian ditulis jawabannya. Nomor 1 A, nomor 2 B, begitu ya. Jadi silakan ambil dulu buku tulis dan pensilnya. Setelah itu kita akan mengerjakan soal tentang sholat tarawih. Nah, nanti kalau sudah selesai, sudah sampai 5 soal, silakan difoto. Ya, difoto jawabannya, kemudian kirimkan ke Bu Guru lewat grup di WhatsApp. Gitu. Oke, jadi silakan ambil dulu buku tulisnya, kemudian pensilnya. Kita akan mengerjakan soal-soal ini. Oke, sudah diambil pensil dan buku tulisnya? Kalau sudah, kita mulai mengerjakan untuk soal yang pertama. Are you ready? Ready. Siap ya? Oke, ini soal yang pertama. Sholat tarawih biasa disebut juga dengan A. Sholat duha, B. Sholat rawatib, C. Qiyam Ramadan, D. Puasa Ramadan. Tadi sudah dibahas ya. Coba sekarang silakan pilih dan tulis di bukunya untuk nomor 1. Oke, sudah tahu jawabannya? Kalau sudah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nomor 2. Sholat tarawih dilaksanakan setelah A. Sholat isya, B. Sholat maghrib, C. Sholat subuh, D. Sholat asar. Oke, sudah tahu jawabannya? Silakan ditulis di buku tulisnya jawaban kalian. Kalau sudah selesai, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 3. Mudah-mudahan kok soalnya. Nomor 3. Jumlah rakaat sholat witir adalah jumlah rakaat yang ganjil. Seperti, jadi sholat witir itu jumlahnya berapa? Seperti apa? Yang A 1 rakaat, B 2 rakaat, C 4 rakaat, D 6 rakaat. Ingat ganjil ya nak, berarti jumlahnya ganjil. Ada sisanya kalau dibagi 2. Itu ganjil. Tadi seperti apa? Tadi sudah Bu Faris sebutkan di materi sebelumnya. Oke? Sudah tahu jawabannya? Kalau sudah, kita lanjut ke soal nomor 4. Melaksanakan sholat tarawih lebih utama dilaksanakan secara A. Sendirian, B. Berjamaah, itu berjamaah ya, mohon maaf tulisannya kurang A 1, C. Tidak sholat sama sekali. Wow. Jadi kalau sholat tarawih itu lebih baik dilaksanakan secara apa? Secara, ya. Sudah tahu jawabannya? Kalau sudah tahu, silakan ditulis di bukunya. Kemudian kita akan lanjut ke soal terakhir, soal nomor 5. Sudah ya? Soal nomor 5. Hukum sholat tarawih adalah, hukumnya kalau sholat tarawih, apa? Hukumnya, tadi Bu Faris sudah katakan di materi pertama, kalau sholat tarawih adalah sholat, sholat apa? Untuk pilihannya ada sholat sunnah, ada sholat makruh, ada wajib, ada haram. Jadi sebenarnya sholat tarawih itu hukumnya apa? Iya. Kalau sudah tahu jawabannya, silakan tulis jawabannya di buku. Nah, kalau sudah selesai, kita sudah sampai di soal yang nomor 5. Berarti sudah selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ya, itu kita untuk belajar hari ini. Kalau sudah selesai, silakan nanti difoto, kemudian dikirimkan ke Bu Guru atau di grup WhatsApp-nya masing-masing. Oke, terima kasih untuk belajar hari ini. Kita sudah belajar tentang sholat tarawih, dan insya Allah
belajar online ini, kalau kita dengan sungguh-sungguh melaksanakannya, akan dinilai pahala oleh Allah. Jadi kalau semangat meskipun belajarnya online, insya Allah akan dinilai ibadah oleh Allah. Jadi tetap semangat meskipun kita sholat, meskipun kita belajar online. Dan tetap semangat untuk melaksanakan segala ibadah di bulan Ramadan ini. Oke, karena setiap ibadah yang kita laksanakan akan dilipat gandakan. Jadi pahalanya akan lebih banyak kalau kita melaksanakan di bulan Ramadan. Jadi tetap semangat dan terima kasih. Sampai berjumpa di minggu depan untuk pelajaran selanjutnya dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.